Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku, kita masuk episode 214. Anda bertanya, Alkitab menjawab. 0812 3154 dan seterusnya dari wanita usia 32 tahun. Ya, Shalom Pak Eras. Saya wanita usia 32 tahun. Suami usia 33 tahun dan punya satu anak laki-laki usia 3 tahun. Kami menikah jalan 3,5 tahun. Dan akhirnya saya tahu suami saya punya pacar sejak sebelum kami menikah sampai sekarang. Mereka masih berpacaran. Akhirnya suami saya mengaku dia dulu menikahi saya karena desakan keluarga untuk segera menikah. Dia bilang pada waktu itu tidak ada pilihan lain selain menikahi saya karena kami sama-sama Kristen. Keluarga dia tidak mengizinkan dia untuk menikah beda agama. Jadi sebelum menikah kami sudah berpacaran selama 7 tahun, tapi putus sambung. Dia sering dekat dengan cewek lain yang akhirnya membuat kami putus. Tapi akhirnya dia balik ke saya lagi. Jadi saya sering diselingkuhi, tapi akhirnya dia memilih kembali melanjutkan hubungan kami. Selama masa pacaran, cuma saya pacar dia yang Kristen. Cewek lain yang pernah dekat dengan dia Muslim semua. Saat itu alasan dia memilih saya jadi istri karena kami seagama. Tapi beberapa bulan sebelum kami menikah, dia kenal cewek Muslim dan mereka mulai pacaran. Bahkan suami juga hubungan seks dengan cewek ini. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Setelah ketahuan selingkuh, suami saya mengaku kalau alasan dia mempertahankan rumah tangga kami karena anak. Seandainya tidak ada anak, mungkin dia memilih pergi dengan pacarnya. Dia bilang kalau dia tidak cinta saya. Dia mengaku kalau dulu menikahi saya bukan karena cinta, tapi karena pada waktu itu tidak ada pilihan lain selain menikahi saya. Saya benar-benar kalut, Pak. Tidak tahu harus berbuat apa. Saya menghadapi kenyataan suami saya tidak mencintai saya dan mencintai wanita lain. Bagaimana saya harus menjalani hari-hari ke depan dengan situasi ini? Suami saya bilang ke saya kalau cewek itu bisa terima dia apa adanya, tanpa tuntutan apapun. Sedangkan baik keluarga dia ataupun di rumah dengan saya, dia merasa tidak dihargai sebagaimana mestinya. Dia tidak merasa perselingkuhan yang dia lakukan itu salah. Justru dia merasa sepertinya pernikahan ini adalah kesalahan. Memang secara iman kami sangat berbeda, Pak. Dia belum benar-benar memahami apa itu hakikat kekristenan. Suami saya ini tipe orang yang hidup berdasarkan kebahagiaannya sendiri, bahkan jika yang dilakukan itu tidak benar, dia akan tetap melakukan asal dia bahagia. Seperti perselingkuhan yang selama ini dia lakukan. Dia merasa nyaman di lingkungan yang sama sekali tidak menuntut dia, walaupun dia berbuat salah. Tetapi jika ada yang berusaha menasihati dia, padahal nasihat itu bermanfaat, dia akan pergi. Jadi suami saya ini tidak mau mendengarkan nasihat, tetapi lebih suka hidup tanpa aturan yang mengikat. Sepertinya banyak luka masa lalu suami saya yang belum sembuh, Pak. Betul, ini orang sakit. Orang sakit. Tapi dia tidak suka jika diarahkan untuk mengalami pemulihan. Nah, ini orang sakit. Kalau orang sakit tidak mau diobati, ya begini modelnya. Suami saya itu egonya sangat tinggi, dia sangat suka dihormati dan sangat susah untuk menghormati orang lain. Wah, ketika saya mulai mengajak dia untuk mengarahkan hidup ke langit baru dan
Bumi Baru, dia selalu merasa kami tidak sepemikiran. Dia merasa tidak nyambung dengan konsep berpikir saya tentang Kristen. Dia juga nggak nyambung dengan khotbah-khotbah Pak Erastus. Pak, suami saya sangat butuh ditolong. Saya takut dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Saya sering berdoa tanpa kata-kata. Hanya air mata yang keluar. Nah, ini sudah duka sangat mendalam. Orang yang duka sangat mendalam itu seperti ini. Sudah tidak bisa bicara lagi, tetapi air mata yang mengalir. Ya. Saya sudah memohon dia untuk meninggalkan wanita itu dan bersama-sama memperbaiki rumah tangga kami, tapi dia menolak. Dia ingin tetap berpacaran dengan pacarnya, namun dia mau bertahan dalam rumah tangga kami demi anak kami. Ini gimana Pak menjalaninya? Apa saya sanggup seperti ini terus? Pola pikir suami saya ini sangat melenceng. Tapi saya punya keyakinan Tuhan akan ubahkan dia suatu saat nanti. Saat ini apa yang harus saya lakukan Pak? Saya selalu mendengar khotbah Pak Eras di Waski, Wanita Suara Kebenaran Injil. Tapi saat ini saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pikiran saya kosong dan bingung. Terima kasih jawabannya Pak Eras. Ya. Begini, usianya berapa ini? 32 tahun. You mungkin menikah baru beberapa tahun ya. Baru 3,5 tahun. Yang pertama, saran saya sudah jangan ditegur lagi soal perselingkuhan. 1, jangan ngomong lagi dengan dia soal perselingkuhan. 2, jangan hubungan suami istri. Dia menyatakan tidak cinta, Anda jangan melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Anda tidak tahu dia kena penyakit atau tidak. Itu harus berkata tidak. Selama dia dengan wanita lain, ada the other woman, Anda berkata no. Ya, tidak. Yang tegas. 3, jangan memaksa Tuhan membuat dia bertobat. Karena itu melanggar hakikat Tuhan. Tuhan tidak bisa diatur. Jadi Anda harus berani menerima kenyataan kalau suatu hari dia tidak bertobat. Atau masuk neraka. Karena memang masing-masing orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri oleh kehendak bebasnya. Yudas saja nggak bisa ditolong oleh Yesus. Kalau memang berkeras mau rusak. Jadi jangan berharap. Artinya jangan memaksa maksud saya. Berharap pastilah ya ada harapan suami bertobat. Tapi jangan maksa Tuhan. 4, tenggelamkan cintamu dengan Tuhan sampai engkau tidak tenggelam dengan cinta dengan siapapun dan apapun. Ingat, kalau kamu tidak membenci dunia ini, kamu tidak berlayak bagi Tuhan. Cinta kasih kita kepada siapapun tidak boleh melebihi cinta kasih kita kepada Tuhan. Pulanglah ke langit baru, bumi baru bersama dengan orang yang mau pulang ke sana. Yang mau berkemas-kemas. Suamimu tidak mau pulang, jangan paksa. Ingat, jangan berharap banyak. Adalah ya harap suami bertobat. Tapi jangan berharap banyak. Jangankan Anda, Tuhan juga tidak akan mentobatkan dia kalau dia tidak bertobat. Lalu merdekalah. Tenggelam dengan Truth ID, di dalamnya engkau belajar kebenaran, bersama kami berkemas-kemas pulang ke surga. Oke? Kalau kamu tidak nuruti apa yang saya ngomong, kamu stres terus. Kamu berkata di sini, aku bingung Pak. Nggak perlu bingung. Pikiran saya kosong. Kenapa mesti kosong? Tinggal serumah, nggak apa-apa. Seperti teman. Jangan bersentuhan sebagai suami istri. Karena dia juga menyatakan tidak cinta dan kamu tidak perlu paksa dia cinta kamu. Dan kamu juga tidak tahu dia kena penyakit atau tidak. Kamu bertahan itu demi anakmu. Puji Tuhan, memang ada kemunafikan di situ. Ada kepura-puraan. Tapi bukan kemunafikan kepura-puraan dengan maksud jahat. Tetapi sebuah sikap cerdik demi anak-anak. Tunggu Tuhan bertindak. Lakukan apa yang saya nasihatkan ini.
Ingat, Truth ID, dengar terus. Doa tiap hari 30 menit. Jangan lupa. Berkemas-kemas pulang ke surga. Hidup suci, jaga mulut, jaga hati. Jaga sikap, jaga perbuatan. Nggak lama hidup ini. Oke? Kalau suatu hari dia seandainya harus meninggalkan kamu, relakan. Asal kamu bersama dengan Tuhan. Oke? Dan kamu masih bersama dengan Anda bertanya tetap menjawab. Saya Pendeta Era Susabdono. Saya Bapak Rohanimu, aku mentormu, aku gembala sidangmu. Kalau kamu tidak punya gereja, kamu bisa mendaftar menjadi anggota gereja kami. Dan saya gembalakan kamu dari jauh. Tapi kalau kamu sudah punya anggota gereja dan kamu bisa berguna di situ, tetaplah di gereja itu. Tuhan memberkati. 0817 9597, pria 54 tahun. Dari Selawi, Klaten, Tegal. Salam Pak Era, saya berkeluarga dan memiliki 2 orang anak laki-laki yang masih remaja. Ini adalah kali kedua saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Era melalui ABAM. Setelah sebelumnya pertanyaan saya telah dijawab pada ABAM episode 127. Terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan. Sebenarnya saya agak malu juga menyampaikan pertanyaan saya dan mungkin agak lebay. Pak Era, saat ini saya bekerja di perusahaan milik pemerintah daerah. Kebetulan hanya saya seorang diri yang beragama Kristen. Pada awal tahun 2019, entah kenapa tiba-tiba saya memiliki pikiran terhadap seorang karyawati di tempat kerja saya. Dia masih muda, usia 27 tahun. Lebih muda dari saya, masih lajang dan baru 3 tahun bekerja. Saat itu saya bingung kenapa saya hampir setiap hari memikirkan dia. Mungkin saya lagi memasuki masa pubertas ya Pak. Saya pernah ceritakan hal ini kepada rekan kerja yang lain dan dia menyarankan saya untuk berdoa baginya. Akhirnya saya pun mendoakan dia. Tapi saya tidak tahu apa yang perlu saya doakan. Akhirnya saya berdoa untuk masa depannya agar mendapatkan teman hidup yang tepat untuknya. Berdoa untuk kebahagiaannya dan juga untuk keselamatannya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai dengan saat ini sudah 2 tahun hampir setiap hari saya berdoa untuk dia, namun dia masih lajang. Pernah beberapa kali saya memperkarakan hal ini kepada Tuhan, apakah memang saya harus mendoakan dia ataukah itu hanya perasaan saya saja. Namun saat menanyakan hal tersebut kepada Tuhan, saya menjadi tidak sejahtera dan suasana doa menjadi hambar. Akhirnya saya mendoakan dia kembali entah sampai kapan. Dan selama ini komunikasi kami baik-baik saja. Pak Eras, bagaimana saya harus menyikapi hal ini agar saya benar-benar bisa mengerti apakah itu kehendak Tuhan atau sekedar perasaan saya. Apakah saya harus terus mendoakan dia? Pak, Bapak ini sebenarnya jatuh cinta. Dan Anda salah mendoakan dia. Anda jatuh cinta. Jadi Anda mendoakan dia itu karena Anda jatuh cinta sebenarnya. Atau Anda simpati yang berlebihan. Begini loh. Saya tidak tahu waktu muda Anda itu pernah mencita-citakan, memimpikan, terobsesi oleh wanita model bagaimana. Ketika Anda menikah dengan pasangan hidup Anda, saya tidak tahu Anda sudah menikah belum. Sudah menikah ya, memiliki 2 orang anak laki-laki yang masih remaja. Anda mungkin menikah dengan wanita yang kepadanya Anda juga jatuh cinta. Tetapi obsesi Anda kepada satu sosok wanita itu bukan istri itu. Bukan istri Anda sekarang. Dan ketika ketemu wanita yang menurut Anda memikat, karena Anda pernah punya obsesi wanita seperti itu, Anda jatuh cinta. Atau cinta Anda kepada istri sudah hambar. Tindakan Anda ini benar-benar awal pengkhianatan terhadap istri. Anda lihat orang cantik, ya sudah, Tuhan, itu wanita cantik. Sudah. Tapi kalau sampai Anda doakan terus-menerus supaya dia dapat kebahagiaan dengan pasangan hidupnya, itu Anda cuma manipulasi perasaan sementara. Dan itu salah. Ini langkah-langkah pengkhianatan dalam rumah tangga Anda dan bisa-bisa ini sudah merupakan pengkhianatan. Mungkin Anda hanya tidak jujur dengan diri sendiri saja. Jadi kalau saudara menganggap saya Bapak rohani dan Anda percaya apa yang saya sampaikan ini benar, lupakan dia. Serahkan dalam tangan Tuhan. Gak ada urusan you sama perempuan itu. You masih punya anak-anak yang you harus urus. You punya istri yang you harus terus membara cinta asmaranya kepadanya, kepada istrimu. Kasihan istri. Kalau sampai istri tahu, ini istri merasa dikhianati. Ya, walaupun
perempuan itu tidak Anda sentuh sama sekali. Tetapi ini merupakan gejala-gejala. Kalau suatu hari wanita ini memberi perhatian kepada Anda, waduh, Anda mungkin nggak sanggup menolak. Jangan ya Pak, lupakan dia ya Pak. Lupakan saja. Ya. Terus terang saya mengalami perubahan dalam hidup saya, katanya. Setelah sering mendengar khotbah-khotbah Pak Eras, salah satu contohnya adalah istri saya mengatakan bahwa sekarang saya menjadi lebih sabar dan tidak lekas marah seperti sebelumnya. Saya memang terus berjuang untuk berubah, untuk selalu menyenangkan hati Allah, berkenan kepada Tuhan. Nah, kelemahan Anda soal wanita, kalau itu ada, diselesaikan lewat kasus ini. Jadi kasus ini sebenarnya cara Tuhan untuk menuntaskan. Ayo, kita lupakan. Semua kita laki-laki dan punya kecenderungan itu. Ada. Nggak semua laki-laki sih, tapi kita ngertilah. Jangan diteruskan. Putus. Lupakan. Lupakan. Ya, dia mau nikah mau tidak bukan urusan kita. Kita masih punya urusan sendiri. Tanggung jawab kita, istri, anak-anak kita. Istri, anak-anak bapak yang masih remaja-remaja itu. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, saya selalu mengambil waktu untuk berdoa selama 30 menit. Sebagaimana Pak Eras ajarkan. Sungguh saya sangat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saya pun berdoa kepada Tuhan agar setiap hari saya diperbaharui dan menjadi berkat dan saksi bagi rekan-rekan kerja di kantor, tetangga, dan juga rekan-rekan sepelayanan gereja. Bapak ini orang baik. Bapak ini orang baik. Bapak ini tipe orang yang peduli orang lain. Tapi Bapak untung bukan seorang nekat. Kalau Bapak punya tulang nekat, mungkin Bapak sudah selingkuh. Bapak penuh perhitungan. Bapak pasti cinta anak-anak Bapak. Juga bertanggung jawab. Tipe orang bertanggung jawab. Punya malu kalau tidak bertanggung jawab. Ya, Bapak orang yang bertanggung jawab. Bapak ini orang lurus. Pasti Bapak ini orang simple. Bukan orang jelimet, bukan orang complicated, dan bukan orang nekatan. Ya, orang nekatan itu bahaya. Kalau dia salah. Kalau dia salah, wah nekatnya rusak. Tapi kalau dia benar, nekatnya juga benar. Nah, puji Tuhan Bapak orang yang tidak nekatan negatif. Bapak bisa nekat positif. Nekat cinta Tuhan. Buktinya, doa 30 menit sebelum pergi ini orang-orang baik. Ingat ya, jangan sampai jatuh dalam dosa. Namun pada saat bekerja kadang saya lupa dengan apa yang saya doakan. Kadang masih terbawa dengan perkara-perkara yang tidak berkenan baik melalui ucapan maupun perbuatan. Saya sarankan ya, waktu kita keluar ruang doa harus selalu dalam penghayatan kita ada di dalam hadiratnya. Kita dalam pengawasan Allah. Supaya kita tidak berbuat dosa. Bahkan karena emosi saya pernah marah kepada rekan kerja saya seorang perempuan dan membuatnya malu di depan orang banyak. Nah, ini tidak baik. Jangan sampai nanti ketanggor. Ketanggor itu artinya ketabrakan dengan orang nekat. Bapak susah. Jaga emosi. Ya, jaga emosi. Bapak juga seorang yang teliti. Seorang yang teliti dan lumayan cerdas. Atau bisa dikatakan cukup cerdas. Teliti. Dan Anda kalau membidangi sesuatu, pasti Anda tekun di bidang itu. Rekan kerja tersebut kemudian meminta maaf pada saya. Bukannya saya yang terlebih dulu minta maaf. Sebaliknya saya berusaha membenarkan perbuatan saya tersebut. Biasa. Biasa orang begitu. Laki perempuan sama. Tapi sebagai orang Kristen, kita tidak boleh begitu. Bapak sadar ini salah. Itu mantap. Orang yang sadar salahnya 50% sembuh. 50% perlu waktu. Ya, Tuhan akan atur. Dan Anda juga mau menyelesaikannya. Tapi mau sadar itu salah, sudah 50%. Barulah pada malam harinya saya sangat menyesal mengapa saya berbuat seperti itu. Padahal pagi hari sebelum bekerja, saya sudah berdoa untuk berubah dan menjadi berkat bagi orang lain. Ternyata saya malah menyakiti orang lain. Oke, ini proses. Proses. Jalani terus. Bagaimana ya Pak Eras agar saya benar-benar bisa berubah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Allah, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Padahal istri saya mengatakan bahwa saya sekarang bisa lebih sabar. Oh, saya percaya. Anda sekarang bisa lebih sabar. Karena Anda juga tipe orang yang kalau sudah marah, Anda kehilangan akal sehat. Anda bisa mengambil keputusan yang kurang bijak. Saya bilang tadi, kurang akal sehat kita hilang. Jangan banyak bicara. Sebelum marah, teduh dulu.
Dan ingat, kita selalu ada di hadapan Tuhan. Kalau berbuat begini gimana dilihat Tuhan? Ingat itu. Ya. Terima kasih Pak, suatu hari kita pasti bertemu di langit baru, bumi baru. Kalau Bapak setia seperti ini terus, Anda akan bertumbuh dewasa. 0896 3103. Saya mau tahu penjelasan dari kitab Wahyu 4, siapakah yang dimaksud ke-24 tua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak. Maksud 24 tua-tua itu tidak jelas. Soponya itu tidak jelas siapanya. Tetapi menurut hemat saya nih, itu orang-orang saleh yang dibangkitkan Tuhan pada waktu Yesus bangkit. Ya. Karena sebelum perjanjian baru, musyawarahnya Allah bertemu dengan sidang ilahi, yaitu dengan anak-anak Allah. Tetapi setelah perjanjian baru, ada 24 tua-tua. Barangkali di situ ada Samuel, ya, ada Abraham, ada orang-orang saleh perjanjian lama yang pada waktu Yesus mati orang dan bangkit, mereka ikut dibangkitkan dan naik ke surga. Dan itu yang saya pahami sebagai kebangkitan pertama. Itu kebangkitan pertama. Mereka masuk kota, semua orang melihat dia. Masuk kota suci itu Yerusalem maksudnya. Orang melihat mereka. Tapi karena waktu itu belum ada foto, mereka tidak tahu kalau itu adalah orang-orang saleh. Itu kemungkinan besar begitu. Saya tidak tahu kepastiannya, tapi kemungkinan besar begitu. Terima kasih. 0821 22222. Wanita usia 29 tahun beribadah di GSKI Pluit. Salam Pak Era, saya sangat terberkati dengan khotbah Natal Waski yang Pak Yesus bawakan dengan judul Wanita yang Memikat Tuhan. Saya sadar Pak, saya masih ada cinta akan dunia. Saya masih belum 100% hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk tegurannya Pak. Saat ini saya ingin sekali benar-benar hidup cinta Tuhan. Saya mau memiliki kecintaan akan Tuhan lebih dari segala-galanya dari dunia ini Pak. Saya tahu ini tidak mudah, saya belum sempurna. Tapi saya ingin sekali hidup benar dan semakin menyerupai Yesus. Pak, seperti yang tadi saya bilang, saya merasa saat ini saya masih ada kecintaan akan dunia. Salah satunya terhadap teman-teman saya, Pak. Contoh, saya punya teman baik. Saat kami berdua masih single, saya terbiasa main bareng, bisnis bareng, dan lain-lain. Tapi saat ini teman saya sedang dekat sama laki-laki, dan waktunya jadi terbagi. Saya turut senang kalau dia bisa menemukan sosok yang dia mau menjadi teman hidup. Tapi Pak, jujur, saya sedih karena merasa kehilangan teman. Mungkin saat ini teman saya sebenarnya nggak hilang juga sih. Hehehe. Tapi sayanya aja terlalu lebay kali. Hanya saya ujung-ujungnya saya jadi minder begitu loh Pak. Apakah saya sebenarnya memang tidak layak mendapat jodoh? Oh, salah saya di mana ya? Kok teman-teman saya bisa, tapi saya belum dapat? Saya memiliki pikiran, menikah itu pasti bebannya akan lebih berat. Jadi saya mau menikah jika benar-benar ada laki-laki yang mau memikul beban tersebut bareng-bareng di dalam Tuhan. Ya, itu paling benar, Sis. Kamu sudah benar. Banyak wanita menyesali perkawinannya. Saya sering mendengar. Ya, kata sering itu relatif. Tapi sudah banyak kali saya mendengar. Lebih baik tidak menikah. Oke? Nanti di langit baru, bumi baru, kita menjalani hidup yang lebih indah. Percaya. Dan sampai saat ini saya merasa belum menemukan. Ya, enggak usah. Kalau belum menemukan, emangnya kenapa? Enggak usah. Ya, relax saja. Ya, enggak lebay. Nah, kalau temanmu dapat jodoh, silahkan. Kamu sama Om Era saja mencari Tuhan Yesus. Kita bersama-sama pulang ke surga berkemas-kemas. Amin. Itu aku Bapak rohanimu, ya kan? Bapak gembala sidangmu. Gembala kecil, gembala senior. Jadi, udah bener. Kamu jangan menikah sembarangan. Lebih baik tidak menikah daripada menikah, kamu ketemu orang yang salah. Kau perhatikan ini, teman-temanmu yang menikah. Kamu tanya deh, bahagia nggak? Rata-rata tidak.
Tapi bukan berarti lalu kamu jadi trauma menikah loh. Cari teman hidup yang benar-benar cinta Tuhan. Maka dari itu Pak, saya sadar saya harusnya lebih mencintai Tuhan dari apa yang ada di dunia ini. Dulu saya sempat bergumul mau hidup selibat. Karena saya pikir mau fokus melayani Tuhan. Tapi nggak boleh sama orang tua. Ya jangan soal boleh atau nggak boleh oleh orang tua. Boleh nggak boleh menurut Tuhan. Tuhan izinkan tidak Anda menikah. Kalau tidak ya jangan. Kalau menikah, menikah. Semua harus dalam pimpinan, kontrol, dan kendali Tuhan. Oke? Dan setelah saya pikir untuk fokus melayani Tuhan, tidak hidup selibat ya Pak. Ya, bisa saja saya jadi berkat di lingkungan kerja, keluarga, dan lain-lain. Benar. Pak, mohon bimbingannya Pak Era, saya sudah menganggap Bapak adalah Bapak rohani saya. Ya iyalah. Kalau boleh saya minta dihubungi oleh sekretariat untuk dimuridkan ya Pak. Siap. Sungguh Pak, saya mau hidup benar. Terima kasih ya Pak. Aduh, kamu jadi anak saya saja. Saya percaya kamu memiliki potensi untuk masuk langit baru, bumi baru. Sayang, umurmu lebih muda dari anak laki-laki saya yang besar. Jadi kamu masih bisa jadi anak saya. Oke? Oke? Tuhan memberkati. Oke? I love you in Christ. Oke? Tuhan memberkati. Kuat ya? Oke. Kita teruskan dengan seorang yang berdomisili di New Jersey, Amerika Serikat. Yang nomornya tidak boleh sebut lah ya. Kalau sudah New Jersey dengan ini pasti yang mendengar tahu. Salam Pak Era, saya cukup sering mengikuti khotbah Bapak dan merasa diberkati dengan kebenaran yang saya dapati. Saya ini ingin terus mendalami Alkitab dan mengerti firman Tuhan secara benar dan tentu juga untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya merasa haus dan lapar akan kebenaran yang benar-benar benar, seperti yang Bapak sering sebut. Beberapa tahun lalu saya pernah ikut seminar Bapak yang di sebuah mall 2 hari dan di selingan ada acara mengenai House of Truth. Saya nggak daftar waktu itu karena berdomisili di USA. Beberapa waktu ini saya ingin sekali mengadakan grup open discussion untuk Bible study, mendalami khotbah-khotbah GSKBI, ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan dari grup untuk didiskusikan secara bersama dengan secara open, tanpa debat. Tanpa argumentasi yang bersifat negatif. Lalu saya dengar khotbah Pak Eras yang baru-baru ini untuk usulan sebuah grup kecil yang mungkin bisa diadakan binaan atau guide dari Bapak atau dari GSKI, seperti HOT. Saya malah sudah siap dengan akun Zoom. Jadi sebenarnya tidak perlu terbatas di New Jersey saja. Mohon arahan Bapak. Bapak yang bertanya ini saya kenal. Artinya di Ekumene Bible Course atau di pertemuan Zoom mana begitu, saya ingat Bapak di New Jersey. Pokoknya nama Bapak saya ingat. Dan baru kemarin, sebelum saya membaca ini, kemarin saya bicara-bicara dengan Pak Wiknyo dan menyebut nama Anda lagi. Dan ini sekarang saya lagi baca. Pak, Bapak adalah bagian hidup kami walaupun kita berbeda jauh. Berbeda jauh tempat maksudnya. Anda bisa membuat kelompok kecil yang namanya House of Truth atau kelompok apapun. Dan Anda juga bisa mendaftar menjadi anggota gereja Suara Kebenaran Injil Arta Gading. Gereja Suara Kebenaran Injil Rehobot Arta Gading. Atau Gereja Suara Kebenaran Injil Rehobot Kelapa Gading. Anda akan kami gembalakan dari jauh. Kalau Bapak belum memiliki keanggotaan gereja, di situ kami akan mengembalakan sebagaimana penggembalaan yang harus dilakukan sebuah gereja. Tetapi di sana kalau Bapak mau punya persekutuan, kelompok aja, 1 keluarga dulu, 2 keluarga, 3 keluarga, semua dari Jakarta, khotbah-khotbahnya dari Jakarta. Nanti penggembalaan dari Jakarta. Kalau ada anak menikah dan lain-lain, kami gembalakan. Pokoknya kita bikin gereja digital atau e-church, ya. Tapi kalau sudah menjadi anggota suatu gereja, apalagi Anda berguna di gereja itu, tetaplah di gereja tersebut. Selamat datang di GSKI Rehobot Kelapa Gading. Puji Tuhan. Saya kira cukup ya. Kita akan
lanjutkan nanti di episode mendatang. Tuhan memberkati.